Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai materi membandingkan penyusunan letak frasa verbal dan frasa adjektiva. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yesa Rahmatayana dengan nomor NPM 2250300027 dan dua rekan saya. Saya Najwa Alifia Sadrina dengan NPM 22503009. Dan saya Reina Fanindiawati dengan NPM 22503014. Untuk pembahasan kali ini, kita ada 6 pembahasan. Yang pertama ada pengertian frasa verba, yang kedua penyusunan tentang frasa verba, yang ketiga jenis-jenis frasa verba, yang keempat pengertian frasa adjektiva, yang kelima adjektiva dari pelaku semantisnya, dan yang terakhir jenis-jenis frasa adjektiva. Baik, untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pengertian frasa verba. Frasa verba adalah frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata kerja. Contohnya frasa harus diterapkan. Jika dilihat secara cermat, frasa tersebut memiliki distribusi yang sama dengan kata kerja diterapkan. Frasa verba adalah frasa yang dibentuk dengan menggabungkan kata kerja dan sebagai pengganti kata kerja dalam suatu kalimat. Krida Laksana mengungkapkan bahwa verba merupakan kelas kata yang biasanya berfungsi sebagai predikat. Menurut Mersarini tahun 2016, frasa verba adalah metode penggabungan dua kata dalam mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-prediktif. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, yang kedua ada penyusunan letak frasa verba. Nah, frasa verba adalah frasa yang mengisi atau menduduki fungsi predikat pada sebuah klausa. Nah, frasa verba mempunyai dua unsur pembentukan, yaitu yang pertama ada frasa verbal koordinatif dan frasa verbal subordinatif. Frasa verbal koordinatif adalah satuan gramatikal yang terdiri atas gabungan dua kata kerja atau lebih yang memiliki kedudukan setara sehingga dapat dihubungkan atau disisipi dengan konjungsi koordinatif yaitu dan atau. Adapun ada dua unsur yang berfungsi sebagai unsur inti, bisa berupa antonim maupun gabungan dua verba setara yang bukan antonim. Dua buah kata berkategori verba yang merupakan anggota dan antonim relasional dan memiliki makna gramatikal menggabungkan sehingga di antara keduanya dapat disisipkan kata dan. Contohnya yang pertama ada tambah kurang, jual beli, pulang pergi, mundur maju, naik turun. Yang kedua ada dua buah kata berkategori verba yang merupakan anggota dari satu medan makna dan memiliki makna gramatikal menggabungkan sehingga di antara kedua unsurnya dapat disisipkan kata dan. Contohnya ada makan minum, usaha peraba, peluk cium, dan makan pakai. Kemudian yang kedua ada frasa verba subordinatif, yaitu satuan gramatikal yang terdiri atas dua kata atau lebih dengan unsur menerangkan diterangkan. Unsur di dalam frasa subordinatif tidak memiliki kedudukan yang setara, sehingga tidak dapat saling menggantikan ataupun disisipi kata dan atau. Unsur verba berkedudukan sebagai unsur inti yang diterangkan dan unsur lainnya berfungsi sebagai unsur yang menerangkan. Frasa verba subordinatif dapat disusun dari adverbia plus verba, verba plus adverbia, verba plus nomina, dan verba plus adjektiva. Yang frasa verba subordinatif berstruktur adverbia plus verba memiliki makna gramatikal ingkar, frekuensi, kualitas, waktu, keinginan, keselesaian, keharusan, kepastian, pembatasan.
Penyusunannya adalah yang pertama, frasa verba subordinatif yang berstruktur adverbia plus verba dan bermakna gramatikal ingkar dapat disusun pertamanya berkategori adverbia dan berkomponen makna ingkar. Contohnya ada tidak membayar, tak menginap, dan tiada berdoa. Selanjutnya, yang kedua ada frasa verba subordinatif yang berstruktur adverbia plus verba dan bermakna gramatikal frekuensi dapat disusun kalau unsur pertamanya berkategori adverbia dan berkomponen makna frekuensi. Contohnya, jarang mandi, sering muncul, kadang-kadang pulang. Yang ketiga ada frasa verba subordinatif yang berstruktur adverbia plus verba dan bermakna gramatikal kuantitas. Dapat disusun pertamanya berkategori adverbia dan berkomponen makna kuantitas. Contohnya ada banyak menulis, sedikit bicara, cukup bekerja. Yang keempat ada frasa verba subordinatif yang berstruktur adverbia plus verba dan bermakna gramatikal waktu. Dapat disusun pertamanya berkategori adverbia dan berkomponen makna waktu. Contohnya ada lagi makan, sudah mandi, akan berangkat. Kemudian selanjutnya yang kelima yaitu frasa verba subordinatif yang berstruktur adverbia plus verba dan bermakna gramatikal keinginan. Dapat disusun kalau unsur pertamanya berkategori adverbial dan berkomponen makna ingin. Contohnya ada mau mandi, ingin makan, mau menjual. Yang keenam ada frasa verba subordinatif yang berstruktur adverbia plus verba dan bermakna gramatikal keselesaian dapat disusun pertamanya berkategori adverbia dan berkomponen makna keselesaian. Contohnya itu sudah hadir, belum membaca, tengah bicara. Yang ketujuh ada frasa verba subordinatif yang berstruktur adverbia plus verba dan bermakna gramatikal keharusan. Dapat disusun pertamanya berkategori adverbial dan komponen maknanya yaitu keharusan. Contohnya harus pergi, boleh datang, wajib hadir. Yang kedelapan yaitu frasa verba subordinatif yang berstruktur adverbia plus verba dan bermakna gramatikal kepastian. Dapat disusun pertamanya berkategori adverbia dan berkomponen makna kepastian. Contohnya itu pasti hadir, tentu datang, mungkin terlambat. Yang kesembilan, frasa verba subordinatif yang berstruktur adverbia plus verba dan bermakna gramatikal pembatasan. Dapat disusun pertamanya berkategori adverbia dan berkomponen makna pembatasan. Contohnya ada hanya minum, cuman menonton, hanya bergurau. Nah, ada catatan, dalam hal lazim juga disertai dengan pembatasan di sebelah kanan verba sehingga strukturnya menjadi adverbia plus verba plus adverbia. Contohnya hanya minum saja, cuma menonton saja, cuma melihat saja. Yang B itu frasa verba yang berstruktur verba plus adverbia, memiliki makna gramatikal berulang dan ikut serta. Penyusunannya yaitu yang pertama, frasa verba subordinatif yang berstruktur verba plus adverbia dan bermakna gramatikal berulang dapat disusun pertamanya berkategori verba dan unsur kedua berkategori adverbia yang memiliki komponen makna berulang. Contohnya makan lagi, tidur lagi, berjuang lagi. Kemudian yang kedua ada frasa verba subordinatif yang berstruktur verba plus adverbia dan bermakna gramatikal ikut serta. Dapat disusun pertamanya berkategori verba dan unsur keduanya berkategori adverbia yang memiliki komponen serta atau turut. Contohnya makan pula, minum juga, naik pula. Yang ketiga ada frasa verba yang berstruktur verba plus nomina memiliki makna gramatikal alat. Dapat disusun apabila unsur pertama berkategori verba yang memiliki komponen makna, tindakan atau perbuatan,
Sedangkan unsur kedua berkategori nomina yang memiliki komponen makna alat. Contohnya, ada terjun payung, kemudian ada lempar cakram, lari gawang. Yang keempat ada frasa verba subordinatif yang berstruktur verba plus adjektiva, memiliki makna gramatikal keadaan atau sifat. Dapat disusun apabila unsur pertama berkategori verba yang memiliki komponen makna tindakan atau perbuatan, sedangkan unsur kedua berkategori adjektiva yang memiliki komponen makna, keadaan, atau sifat. Contohnya, ada lompat jauh, kemudian loncat indah, yang terakhir terjun bebas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang ketiga ada frasa verbal bermakna idiomatik. Ada sejumlah frasa verbal subordinatif berstruktur verba plus nomina yang bukan bermakna gramatikal, melainkan bermakna idiomatikal. Contoh, makan tangan, mandi keringat, dan membanting tulang. Yang terakhir ada perluasan frasa verbal. Frasa verbal baik frasa verbal koordinatif dan maupun frasa verbal subordinatif dapat diperluas sesuai dengan keperluan, terutama dengan unsur di sebelah kiri, yaitu dengan adverbia yang menyampaikan konsep-konsep makna ingkar, waktu, pembatasan, dan sebagainya. Contohnya, tidak mau datang, sudah mau datang. Slide selanjutnya. Yang ketiga ada jenis-jenis frasa verba. Frasa verba bisa digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu frasa verba modifikasi, frasa verba koordinatif, dan frasa verba apositif. Yang pertama ada frasa verba modifikatif. Adalah jenis frasa verba yang berupa kata kerja yang diikuti oleh kata sifat di depan ataupun di belakangnya. Misal, bekerja keras. Keras merupakan kata sifat yang menjadi pembatas di belakang kata kerja, yaitu bekerja. Pasti membuat. Pasti merupakan kata sifat yang menjadi pembatas di depan kata kerja membuat. Contohnya, Amir bekerja keras tanpa henti. Amar membaca buku dengan saksama. Atau adik menonton TV bersama ayah. Yang kedua ada frasa verba koordinatif. Adalah jenis frasa verba yang menggabungkan dua kata kerja dengan kata hubung dan atau seperti membaca dan menulis, bekerja atau berlibur. Contoh, adik sangat pandai dalam berhitung dan menulis. Atau ayah masih menimbang dan mengukur keputusannya. Yang ketiga ada frasa verba apositif. Merupakan jenis frasa verba yang ditempatkan sebagai keterangan tambahan atau selipan. Contoh, Aceh, tempat dulu aku merantau, kini terkena badai tsunami. Atau Yogyakarta, tempat aku mencari nafkah, begitu istimewa di hatiku. Atau Andi, temanku yang sering membantuku saat susah, kini telah tiada. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya ada pengertian frasa adjektiva. Secara umum, frasa adjektiva adalah gabungan dua atau lebih kata sifat atau keadaan. Salah satu kata gabungan tersebut berfungsi menerangkan kata lain yang merupakan inti sifat atau keadaan. Menurut Verhaar, unsur inti dari frasa adjektiva merupakan konstituen atasan, sedangkan unsur pewatasnya disebut dengan konstituen bawahan. Dari pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa frasa adjektiva lebih memberikan keterangan khusus, sehingga memberikan keterangan terhadap nomina dan kalimat. Selanjutnya ada adjektiva dari perilaku semantisnya.
Kelas adjektiva menunjukkan adanya dua tipe pokok, yaitu adjektiva bertaraf yang mengungkapkan suatu kualitas dan adjektiva tak bertaraf yang mengungkapkan keanggotaan dalam suatu golongan. Yang pertama ada adjektiva bertaraf. Adjektiva bertaraf dapat dibagi menjadi 7. Secara semantis, batas di antara 7 kategori itu tidak selalu jelas, bahkan kadang-kadang bertumpang tindih. Namun, secara morfologis akan tampak perbedaan potensi penurunnya. Yang pertama ada adjektiva pemberi sifat. Adjektiva pemberi sifat jenis ini dapat memberikan kualitas dan intensitas yang bercorak fisik atau mental. Contohnya, aman, bersih, cocok, ganas, kebal, dan latah. Yang kedua ada adjektiva ukuran. Adjektiva ukuran mengacu kepada kualitas yang dapat diukur dengan ukuran yang sifatnya kuantitatif. Contohnya seperti berat, ringan, pendek, kecil, tebal, tipis, lapang, dan sempit. Yang ketiga ada adjektiva warna. Adjektiva warna mengacu ke berbagai warna seperti merah, kuning, hijau, hitam, putih, dan jingga. Yang keempat ada adjektiva waktu. Adjektiva waktu mengacu pada keman proses perbuatan. Contohnya seperti lama, segera, jarang, lambat, larut, dan mendadak. Yang kelima ada adjektiva jarak. Adjektiva jarak mengacu ke ruang antara dua benda, tempat, atau juga. Contohnya seperti jauh, dekat, lebat, rapat, renggang, dan akrab. Yang keenam, ada adjektiva sifat batin. Adjektiva sifat batin ini bertalian dengan pengacuan suasana hati atau perasaan. Contohnya seperti bahagia, bangga, benci, kasih, negeri, dan pening. Yang ketujuh, ada adjektiva cerapan. Adjektiva cerapan bertalian dengan panca indera, yakni penglihatan, pendengaran, penghidauan, peradaban, dan pencita rasaan. Contohnya, penglihatan, gemerlap, suram, terang. Pendengaran, bising, garau, jelas, merdu, nyaring, dan serak. Penciuman, anyir, busuk, hancing, harum, semerbak, tengik, dan wangi. Perabaan, basah, halus, kasar, keras, kesat, lembab, lembut, licin, dan tajam. Pencita rasaan, asam, enak, kelat, lezat, lemak, manis, pahit, sedap, dan tawar. Lalu ada adjektiva tak bertaraf. Adjektiva tak bertaraf menempatkan acuan nomina yang diwatasinya di dalam kelompok atau golongan tertentu. Kehadirannya di dalam lingkungan itu tidak dapat bertaraf-taraf, sesuatu ada di dalamnya atau di luarnya. Contohnya seperti abadi, buntu, gaib, ganda, lancing, mutlak, niskala, dan pelak. Lalu ada jenis-jenis frasa adjektiva. Yang pertama, frasa adjektiva atributif. Frasa adjektiva atributif yaitu frasa yang terdiri atas unsur inti adjektiva dan unsur yang diterangkan atau nomina. Kata sifat dalam frasa ini biasanya menerangkan kata benda yang diikutinya. Contohnya seperti gadis kecil, kursi tua, dan meja bulat. Yang kedua, ada frasa adjektiva predikatif, yaitu frasa adjektiva atau kata sifatnya bersifat menerangkan unsur predikat. Frasa itu biasanya mengacu dalam suatu kondisi atau peristiwa. Contohnya seperti saat turun hujan atau jalanan itu sangat licin. Yang ketiga, ada frasa adjektiva modifikatif. Frasa adjektiva yang satu ini merupakan kata sifat yang dibatasi, sehingga menjadi lebih spesifik. Frasa adjektiva modifikatif ini berfungsi untuk memperjelas suatu keadaan dari kata sifat itu sendiri. Frasa ini biasanya diikuti dengan keterangan seperti kata sangat, agak, paling, dan lain sebagainya. Contoh kalimatnya seperti, gedung itu adalah gedung paling tinggi yang saya temukan di kota ini. Yang keempat, ada frasa adjektiva koordinatif. Frasa adjektiva koordinatif adalah frasa yang tersusun dari adjektiva yang saling melengkapi antara satu kata dengan kata lainnya. Frasa ini menggabungkan dua kata sifat. Contoh kalimatnya seperti beberapa butir telur hancur lebur
setelah terjatuh ke lantai. Yang kelima atau yang terakhir ada frasa adjektiva apositif. Frasa adjektiva apositif ini adalah frasa yang terdiri atas dua atau lebih kata sifat. Kata tersebut menjelaskan kata sebelumnya. Sama seperti frasa adjektiva koordinatif, frasa ini juga saling melengkapi antara satu kata dengan kata lainnya. Contoh kalimatnya seperti acara itu banyak ditonton oleh anak muda. Baik, kesimpulannya, kelompok kata yang menduduki sesuatu fungsi di dalam kalimat disebut frasa. Adapun frasa verba, yaitu frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata kerja. Contohnya, frasa harus diterapkan. Frasa verba memiliki dua unsur pembentukan, di antaranya frasa verba koordinatif dan frasa verba subordinatif. Selain frasa verba, ada juga frasa adjektiva. Frasa adjektiva yaitu gabungan dua atau lebih kata sifat atau keadaan. Salah satu dari gabungan tersebut berfungsi menerangkan kata lain yang merupakan inti sifat atau keadaan. Baik, mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.